berbincang-bincang nih mengenai stunting pada anak kecil maupun ibu hamil, cara penanggulangannya ataupun hal-hal apa aja sih yang bisa menyebabkan stunting itu. Namun sebelum itu kita akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiza Revina Ditama, 1923 dan teman Saya Sapna Dinda Putri, 1923 dan juga bersama narasumber kami. dan siapa? Saya Dini Wulandari, biasa dipanggil dengan Dini. Nah, teman-teman mau tahu nggak Kak Dini ini seorang apa dan dia bekerja di bidang apa? Ayo kita cari tahu ya. Jadi kita mau tahu tentang kakak dulu nih sedikit. Kakak bekerja di bidang apa dan di bagian apa sih? Oke, saya bekerja sebagai bidan. Kalau bidan itu ada dua, ada bidan yang di profesi untuk mengajar, ada yang untuk di lapangan. Sedangkan saya yang fokus di lapangan. Pekerjaan saya bidan di salah satu rumah sakit di Balikpapan, di Rumah Sakit Hermina. Saya bekerja di ruang IGD, khusus untuk emergensi bagian ibu hamil dan bayi neonatus, seperti itu. Mungkin pekerjaan Kak Dini ini banyak ya hubungannya tentang kesehatan apalagi bagi ibu hamil dan bagi perkembangan anak. Nah, kebetulan nih kelompok kita akan mencari tahu mengenai tentang stunting pada anak maupun pencegahannya. Kita mau cari tahu ke Kak Dini, boleh nggak nih? Boleh dong. Boleh dong. Mungkin kita akan tanya-tanya beberapa hal tentang stunting tersebut, dimulai dari teman saya. Oke, baik. Pertama, bisa cerita sedikit tentang peran kakak sebagai bidan di Rumah Sakit Hermina ini. Oke, pekerjaan jadi bidan itu memang bukan hanya mengurusi ibu hamil atau melahirkan aja, tapi kita bekerja itu dari mulai awal hamil sampai bayi balita, sampai remaja gitu, sampai dewasa lagi gitu. Jadi kita itu bidan mendampingi dari proses masa kehamilan, kelahiran, bayi, balita, sampai yang kembali lagi mau jadi ibu lagi gitu, bahkan sampai yang tua juga itu juga masih masuk di kebidanan kayak gitu. Biasanya kalau selain di lapangan kayak di rumah sakit, kita juga yang di puskesmas itu bisa melakukan pendampingan gitu. Pendampingannya jadi kayak seperti kita konseling, melakukan edukasi jadi ke masyarakat langsung gitu. Tapi kalau yang di rumah sakit memang biasanya kami lebih ke tindakan gitu. Tapi memang ada juga untuk memberi KIE namanya, konseling edukasi kepada pasien gitu. Tapi biasanya sesuai dengan kasus begitu. Jadi lebih ke mulai dari yang ibu hamilnya sampai ke nanti anaknya jadi ibu lagi gitu. Iya, anaknya jadi ibu, bahkan ke... sampai nanti mau memasuki masa usia tua, menopause, itu juga masih masuk di kebidanan gitu. Nah Kak, mungkin pada saat kakak menangani ibu-ibu hamil tersebut pasti ada beberapa hal yang mengganggu atau penyakit-penyakit mungkin yang mereka hadapi. Salah satunya mungkin stunting itu yang kita bicara. Jadi pengertian stunting sama yang penyakit tadi itu beda ya. Jadi kalau penyakit yang biasa dari ibu hamil itu sebenarnya bukan penyakit, tapi kayak lebih ke kurang nutrisi gitu. Stunting itu adalah efek sampingnya dari kurang nutrisi gitu. Jadi awalnya si ibu ini mungkin waktu masih remaja nggak pernah mengkonsumsi makanan yang bagus seperti vitamin, tambah darah gitu, makan sayur, makan protein itu juga nggak bagus, makan sembarangan gitu. Terus kemudian dia hamil, mengalami yang namanya mual muntah, itu namanya hiperemesis gravidarum. Berefeknya apa? Yang pertama kekurangan gizi, yang pertama kali efeknya stunting tadi. Jadi stunting itu adalah salah satu efeknya, yaitu stunting sendiri adalah proses gagal tumbuh atau proses perkembangannya itu kurang baik dari anak gitu. Jadi biasa kekurangan gizi kronik namanya, yang ditandai dengan antara tinggi badan dengan usia tidak sesuai, berat badan juga tidak sesuai. Dari hamil pun juga gitu ya? benar, dari hamil pun juga sudah kelihatan. Kalau dari diagnosa kebidanannya itu adalah IGR gitu, yang artinya dalam bahasa Indonesia PJT, pertumbuhan janin terhambat. Jadi ada yang namanya seperti bayinya usia misalkan 5 bulan nih, tapi bayinya kecil. Nah, jadi tandanya seperti itu.
Itu di situ. Jadi efeknya ke situ. Dari hamil juga udah kelihatan sebenarnya. Gitu ya Kak. Karena kita biasanya ngeliat kayak anak-anak seumuran aja gitu kayak Nah, berkembangnya nggak sama dengan yang lain. dari hamil itu berpengaruh untuk tingkat kecerdasan, cara berpikir, cara berperilaku, itu berpengaruh sekali nanti buat si anak ini gitu. Dicegahnya dari sebelum hamil atau dari remaja. Kalau dari pencegahan, jadi dari awal sekali itu memang sudah harus kita cegah. Makanya kenapa pemerintah itu sebenarnya memiliki program di mana anak-anak remaja itu diberikan vitamin tablet tambah darah. Nah, cuma remaja-remaja putri kita ini banyak yang tidak tertarik atau tidak suka dengan konsumsi itu karena memang rasanya kurang enak. Kayak bau besi gitu. Benar, bau besi gitu. Tapi sebenarnya efek samping dari efek manfaat sih, bukan efek samping ya, efek manfaatnya itu sebenarnya banyak sekali gitu. Yang pertama adalah untuk selain untuk meningkatkan HB, juga sebagai persiapan remaja-remaja putri ini menjadi ibu gitu. Jadi untuk melahirkan Teman-teman dengerin generasi tuh. yang baik itu harus didengar. Jadi kalau misalkan ibunya atau dari pemerintah udah membeli, itu harus dikonsumsi, nggak boleh males gitu. Nggak boleh dibuang-buang Nggak boleh ya. dibuang. Efeknya nggak mau kan punya anak nanti kerdil, nggak mau kan punya anak nanti jadinya cara berpikirnya tidak bagus gitu, kualitas gitu. Sebenarnya dari kalian ini udah harus minum yang namanya tablet tambah darah. Saya juga udah minum. Tuh, Kakak masih minum teman-teman berarti? perempuan. Masih. Walaupun Gitu. kita udah gede, Iya, tetap harus minum. Betul, karena perempuan itu mengalami beberapa fase menstruasi dan keluar otomatis HB rendah. Kita harus konsumsi, kelelahan, pasti banyak yang pusing. Darah itu fungsinya adalah membawa oksigen ke dalam tubuh sampai ke otak. Gitu. Kalau nggak dikonsumsi itu nggak bagus. Nah, tablet tambah darah, tablet tambah darah. itu sayur, kacang-kacangan, kemudian protein, kemudian yang paling penting itu sih memang jangan makan yang non real food. Jadi makan yang real food seperti sayur, ikan, bukan makanan yang diolah yang seperti Ultra processed Betul. food gitu ya. Benar banget. Frozen food gitu. Iya, benar banget. tapi Gitu. pasti anak-anak suka, Iya, apalagi di benar. usia kita sekarang. Nah, iya Karena itu. kan cepet gitu kan, terus enak biasanya makan makanan junk food. Iya gitu. emang, saya juga pernah ngerasain kan, tapi ya kembali lagi kalau kita mau punya keturunan yang baik, ya udah harus dijalanin. Gitu. Jadi Sebenarnya makanan yang di pasar itu yang bisa kita konsumsi gitu, karena selama ini kan orang harus menganggap oh harus makan salmon, harus makan ini, nggak mesti gitu. Makanan yang ada di pasar itu sebenarnya bahan-bahannya sudah cukup gitu. Indonesia ini kaya loh, cuma karena orang-orang ini mungkin karena banyak yang berpikiran aku harus makan yang model kayak yang di supermarket. Nah itu malah justru makanan yang fresh itu di pasar. Banyak Oh, promonya. benar. Jadi justru makanan yang bagus itu makanan yang di pasar. Jadi kita belanja itu kan otomatis para petani yang sudah ngambil yang petik dari pagi. Nah itu segar. Gitu. Ikan apalagi belinya di pasar. Biasanya itu faktor budaya. Kadang ada memang yang kayak salah satu budaya tertentu tidak mengizinkan anaknya makan. Misalnya nih saya nih lagi hamil, orang tua saya nggak mengizinkan makan seperti ini, nanti anaknya begini. Nah itu yang kayak gitu Masih ada nggak sama? masih ada, tapi nggak banyak karena alhamdulillahnya kan sudah zaman udah berubah gitu. Jadi udah nggak terlalu yang maksudnya terlalu saklek banget gitu. Ibu-ibu sudah mulai banyak yang pinter sih gitu, karena kan juga teknologi juga kan yang ini bisa cari info. Kalau misalnya kayak case yang beneran Kak ketemuin nih, anak stunting datang ke rumah sakit tuh pernah nggak? Stunting yang sampai ke rumah sakit itu ada, tapi nggak banyak. Biasanya stunting itu sekarang pemerintah udah cepat. Jadi kalau misalkan di RT tempat tinggalnya itu ada yang stunting, itu dinas kesehatan udah langsung turun tangan dari puskesmas, dan itu langsung dipantau setiap hari. Jadi anak itu akan dapat makan, makannya tuh dipantau, akan diantar langsung dari petugas puskesmasnya gitu. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah bekerja keras untuk menurunkan angka stunting itu udah bener gitu. Jadi makanya ada posyandu kan. Nah posyandu itu akan ditimbang, akan diukur lingkar kepalanya, tinggi badannya, akan ada petugas puskesmasnya juga.
diperbaiki nanti akan lama-lama kan mengikuti gitu. Kebiasaan. Iya, jadi terbiasa kan. Nanti awalnya makin lama makin baik, akan bisa mengikuti. Memang itu nggak bisa sebentar. Orang tuanya harus komitmen, kemudian didukung oleh sekitar, misal dari lingkungan sekitar, misalkan didukung juga dari itu, kayak misalkan puskesmas juga mantau, petugas posyandu juga iya gitu. Mungkin terakhir kali ya, apa pesan kakak untuk para remaja putri, ibu hamil, dan juga para orang tua dalam upaya bersama nih mencegah stunting atau menurunkan tingkat stunting di Indonesia ini? Oke, jadi untuk remaja putri yang pastinya nurut apa kata ibu kalian. Kalau ibunya nyuruh makan sayur ya makan gitu ya. Karena apa, kalian semua itu adalah pencetak generasi bangsa. Indonesia kan sebentar lagi bakal menuju Indonesia emas. Di situ peran kalian semua calon ibu-ibu muda yang berpendidikan, yang pintar-pintar ini yang sedang dipersiapkan. Jadi itu penting sekali. Kita yang sebagai perempuan ini harus mempersiapkan keturunan kita yang cerdas. Hebat kan, nanti salah satu orang dari kalian ada yang jadi presiden atau ada yang jadi orang hebat, ya kan? Amin. Iya, pasti kalian kan senang juga gitu. Kemudian kalau untuk ibu hamil yang sudah terlanjur mungkin makannya kemarin-kemarin susah atau memang sekarang ini, ya diperbaiki. Ikutin apa yang dokter atau bidan sarankan. Gak ada yang namanya dokter atau bidan yang mencelakakan. Obatnya memang gak enak, tapi harus dikonsumsi gitu ya. Tablet tambah darah kalau misalkan nggak bisa diminum pagi, ya diminumnya malam gitu ya. Jadi mau tidur minum, tapi jangan dicampur teh ya, nggak boleh. Nggak boleh dicampur teh, nggak boleh dicampur sirup, nggak boleh. Ya jadi air putih aja. Karena kalau misalkan dicampur teh itu rusak ininya, tablet tambah darahnya. Nggak bakal berpengaruh, jadi percuma gitu. Ada ilmu baru guys. Gak boleh minum obat habis itu minum teh gitu. Nggak boleh, iya. Sama susu pun juga harus dijeda minimal 1 jam. Nah teman-teman, mungkin sesi podcast kita udah selesai nih bersama Kak Tadi nih mungkin nanti ada podcast selanjutnya untuk bahas hal lain, tapi kita rasa sudah cukup ya tentang pencegahan stunting maupun apa aja sih stunting itu bagi ibu hamil, anak remaja maupun bagi orang tua. Sekian podcast dari kami, terima kasih. Dadah.